Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Welas kasih dari Buddha Maitreya. Kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung Secun dan Semu. Lindungan dari ketiga yang Arya Sesepuh di Nirwana. Bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini, Jose mendapat kesempatan mengingat jodoh baik, belajar bersama dengan umat sedharma semuanya. Pada hari ini, Jose akan membawakan Lun Yi Ri Jenti Se Ti Ose Sancang. Lun Yi Liren keempat bab 23. Mari kita baca sekali. 子曰：以悦色之子，贤矣。 Kata 悦 artinya membatasi, mengikat atau mengekang. Kata xian artinya berkurang. Nabi Konfusius berkata, dengan kesopanan membatasi diri sendiri, membuat kesalahan jadi berkurang. Mampu membatasi diri, bisa kontrol diri sendiri, membuat kesalahan pasti berkurang. Ini adalah bab yang sangat ringkas dan singkat, berisi banyak tentang pembinaan diri atau hati. Pertama, mari lihat huruf Y. Apa artinya? Se dan Fang. Artinya, bolos dan membebaskan adalah antonim dari kata Yue. Bangga, biarkan saja, itu artinya tidak sopan. Sebaliknya, di dalam mengikat hatinya di luar, mengangkangkan diri sendiri, berhati-hatilah dengan perkataan dan perbuatanmu. Pengawasan menyeluruh, rendah diri, itulah yang disebut dengan kata yue, yaitu membatasi diri. Subjeknya, mendorong orang untuk menahan diri, membatasi kata-kata dan perbuatan mereka, tidak memanjakannya. Konfusius berkata, orang yang bisa mengerti, membatasi diri sendiri dengan kesopanan, membuat kesalahan lagi jadi berkurang. Bisa membatasi untuk menahan diri, maka bisa hati-hati bicara dan melakukan perbuatan. Jadi sedikit yang membuat kesalahan. Semua orang tahu yang sebenarnya disiplin diri adalah sebuah kemampuan. Membatasi, menahan diri dengan kesopanan bisa juga diartikan bersikaplah tegas pada diri sendiri. Apakah itu berbicara atau melakukan suatu pekerjaan. Bisa dengan norma sosial, etika moralitas, batasi dirimu dengan ketat. Kemungkinan masih bisa membuat kesalahan itu sangat kecil. Masa kini, dunia itu luas. Banyak godaan. Selalu membuat kesalahan secara tak sengaja. Meskipun itu adalah kesalahan kecil. Tapi itu adalah satu demi satu kesalahan kecil superposisi menciptakan kehidupan yang tak berhasil.
baik dalam disiplin diri, menahan macam-macam godaan dalam kehidupan, bisa menghindari kesalahan, berarti bisa mencapai ranah seorang pria sejati. Di dalam catatan dari Tuan Chien Wu berkata, semua ucapan dan perbuatan adalah mengikat. Untuk penggunaan finansial terikat penghematan. Terlibat dalam karya akademis terikat menempati janji. Manusia bisa terikat perjanjian sendiri, maka kehilangan pun jadi sedikit. Terikat di sini juga bisa diartikan penghematan. Artinya, hemat dalam kehidupan sederhana, tidak kecanduan kesenangan, membuat lebih sedikit kesalahan. Penjelasan demikian masuk akal. Orang yang merasa sudah puas diri selalu menemui beberapa tempat yang kurang beruntung. Di tempat di mana ia merasa berhutang. Orang yang bisa rendah diri pasti mendapat manfaat yang menguntungkan. Ini adalah yang disebut ajaran jalan ketuhanan. Bagi orang yang berpuas diri, orang yang sombong, arogan, orang selalu membencinya. Sedang buat orang yang rendah hati pasti menyenangkan. Jadi, bagi orang yang rendah hati bisa mendapatkan keberuntungan dan tidak akan ada bencana kejahatan. Ini adalah prinsip hidup yang penting. Tahu dengan kata-kata. Perilaku keuangan orang yang terikat disiplin diri di berbagai bidang tidak mudah gagal. Ada seseorang yang mudah sukses, tapi juga mudah gagal. Satu kegagalan menghancurkan puluhan dari kesuksesan yang didapat. Jadilah tak terkalahkan dalam segala hal yang Anda lakukan. Yang disebut kekalahan ibarat gunung runtuh. Banyak pengusaha besar, prestasi mereka adalah akumulasi dari kesuksesan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi, jika Anda gagal sekali saja, semuanya runtuh. Sia-sia seseorang yang telah mengumpulkan kerja keras seumur hidupnya. Kenapa manusia mesti menahan diri atau membatasi diri? Kalau tidak menahan diri, apa yang akan terjadi? Nabi Mengzi berkata, indera telinga, mata adalah organ tubuh tidak dapat berpikir, tertutup oleh benda asing. Begitu kontak dengan benda asing, mudah tersesat. Sedangkan organ hati mempunyai kemampuan berpikir. Begitu berpikir akan mendapatkan sesuatu. Tak berpikir tidak dapat apa-apa. Ini khusus diberikan Tuhan
kepada kita. Kita dapat membandingkan bagian kata-kata dari bangsa ini. Lihatlah dirimu sendiri. Indera mata, telinga, hidung, lidah, tubuh segera akan dibawa pergi oleh lupa wanita, reputasi, populer, rasa selera, menyentuh. Segera itu adalah reaksi kelembaman. Di bawah pengaruh kesadaran yang tidak teramati ini, pikiran yang buruk muncul. Tanpa disadari, dikeluarkan dengan kata-kata dan perbuatan yang tidak pantas. Pada waktu ini, mudah sekali melakukan kelalaian yang dapat melukai diri sendiri dan orang lain. Untungnya, kita sebagai manusia bisa pengamatan dan berpikir, punya kemampuan untuk introspeksi diri. Jika seseorang dapat mengikuti dan menahan diri, lebih sedikit membuat kesalahan, untuk memperbaiki dan meningkatkan perilaku dan pemikiran sendiri. Jangan memanjakan diri sendiri. Segala hal ada batasnya. Berlaku adil, kalau begitu akan sedikit membuat kesalahan. Sebaliknya, jika seseorang bakat atau kekayaan yang diproklamirkan tidak menahan diri, bertindak lancang, kerugian keuangan pun tidak dapat dihindari. Kesimpulan, di dalam kehidupan di dunia ini, semuanya terikat dengan peraturan-peraturan yang kita ikuti dan taati. Dimulai dari keluarga, sekolah, pengusaha, pejabat negara, dan lain-lain. Semuanya terikat dengan aturan-aturan yang berlaku, wajib diikuti dan ditaati. Demikian juga dalam wadah jalan ketuhanan tahu kita. Juga punya aturan-aturan yang perlu diikuti, ditaati. Di bawah bimbingan pendahulu dan para sesepuh dan pandita, kita dapat membina diri dengan baik dan lancar, sesuai dengan ajaran Nabi Konfusius pada Lun Yi Liden bab ke-23 ini. Demikianlah Dharma yang Hosea sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan para pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.